Perang Patri merupakan konflik yang melibatkan kaum Patri dan kaum adat di wilayah Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Perang Patri berlangsung sejak 1803 sampai 1838 Masehi. Pada awalnya, Perang Patri diawali dari perang saudara dan berlanjut melawan pemerintahan kolonial Belanda. Perang Patri diawali dengan perbedaan prinsip mengenai ajaran kaum Patri dan kaum adat. Perbedaan pandangan mengenai kebiasaan di Kerajaan Pagaruyung antara Islam dan adat. Hal ini bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang menginginkan penerapan syariat Islam secara sempurna pada masyarakat Minangkabau. Kaum adat dalam kesehariannya menerapkan kebiasaan seperti sabung ayam, judi, dan minum-minuman keras. Hal ini yang menyebabkan ketidaksepahaman kaum Patri karena melanggar syariat Islam. Puncak dari Perang Saudara terjadi pada tahun 1815 setelah kaum Patri yang dipimpin Tuanku Pasaman menyerang Kerajaan Pagaruyung. Serangan terhadap Kerajaan Pagaruyung menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota dan kaum Patri berhasil menekan kaum adat. Pada tanggal 4 Maret 1822, Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Patri dari Kerajaan Pagaruyung. Terdesaknya kaum adat membuat kaum adat meminta bantuan kolonial Belanda pada tahun 1821. Pada tahun 14 Agustus 1822, pimpinan pasukan Belanda, Kapten Govinet, menderita luka di pertemuan Baso dan meninggal pada 5 September 1822. Pada tanggal 15 November 1825, perjanjian masang disepakati antara Belanda dan kaum Patri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Selama masa gencatan senjata, kaum Patri berusaha memperbaiki keadaan dan merangkul kembali kaum adat. Berakhirnya perang di Ponorogo Jawa mengembalikan kekuatan Belanda untuk mencoba menundukkan kaum Patri. Pada 11 Januari 1833, kaum Patri dan kaum adat bersatu untuk menyerang pertahanan Belanda di Fort de Kock, Bukit Tinggi. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negara tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Perlahan, Belanda menyusup dan melakukan penyerangan pada 1837 hingga Tuanku Imam Bonjol mampu ditangkap. Perang Patri berlanjut di bawah kepemimpinan Tuanku Tambusai hingga wilayah Dalu-Dalu jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Patri dianggap selesai setelah Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya melarikan diri ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Pada akhirnya, Kerajaan Pagaruyung menjadi wilayah kolonial Belanda. Perang Banjar atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad, yaitu dari tahun 1859 sampai 1906 Masehi, sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Menurut karya ilmiah dari UIN Antasari dan buku sejarah, karya A. Ferry T. Indirato, berikut penyebab dari Perang Banjar. Yang pertama, Belanda membuat kericuan dengan ikut campur dalam urusan kerajaan, yaitu mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi sultan. Padahal, Pangeran Hidayat yang lebih berhak menduduki tahta tersebut hanya diangkat sebagai Mangkubumi. Setelah mencopot Pangeran Tamjidillah dari kursi sultan, Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Rakyat tidak senang karena Belanda berusaha menguasai daerah Kalimantan Selatan, sebab banyak ditemukan pertambangan batu bara, tepatnya di kota Martapura. Belanda merencanakan untuk memindahkan ibu kota kesultanan ke kota negara, yaitu bekas ibu kota pada zaman Hindu. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari terjadi di berbagai daerah. Pada 28 April 1859, pos-pos Belanda yang ada di Martapura dan Pangaron diserang pasukan Antasari. Selama Agustus sampai September 1959, peperangan yang terjadi di 3 daerah sekitar Banualima, Martapura, dan Tanah Laut serta sepanjang Sungai Barito. Peperangan di sekitar Banualima dipimpin Tumenggung Jalil, sedangkan sekitar Martapura dan Tanah Laut dipimpin Kiai Demang Leman. Sementara itu, Pangeran Antasari memimpin peperangan di sepanjang Sungai Barito. Perlawanan terus meluas. Belanda terus memperkuat pertahanan dengan membangun benteng-benteng. Pangeran Hidayatullah yang melakukan perlawanan diturunkan dari kedudukannya sebagai Mangkubumi. Pada 7 Maret 1860, Belanda mengirimkan surat ke Pangeran Hidayatullah yang berisi permintaan untuk menyerahkan diri. Namun, beliau menolak, hingga dianggap benar-benar memberontak kepada Belanda. Selanjutnya, pada Februari 1862, Belanda berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Berita tersebut mendorong Pangeran Antasari melakukan perlawanan yang lebih besar kepada Belanda. Pasukannya berhasil mempertahankan benteng-benteng di Tundakan dan Gunung Tongka. Beliau tidak pernah menyerah kepada Belanda hingga wafat pada 11 Oktober 1862.
Setelah Pangeran Antasari wafat, perlawanan dilanjutkan oleh teman-teman perjuangan dan putra-putra beliau. Belanda kemudian menyadari bahwa kekuatan perlawanan rakyat bergantung pada pemimpin mereka. Belanda kemudian berusaha menangkap para pemimpin perlawanan rakyat Banjar. Setelah semua pemimpin tertangkap atau gugur dalam medan perang, perlawanan rakyat Banjar kepada Belanda pun berakhir.